Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Khairiyah, NPM 3062156040. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2 Kelas 03 atau 21 STKIP PGRI Banjarmasin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar-Dasar Kependidikan dosen pengampu Ibu Ninuk Krismanti M.Hum. Tanggapan saya mengenai program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pembelajaran dalam kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka program hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pimpinan masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Setiap program pembelajaran bagi siswa tak abdar rasanya jika tidak mengetahui tentang seluk-beluk di dalamnya. Seperti halnya Merdeka Belajar ini. Merdeka Belajar merupakan salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Namanya suatu program pasti punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri dalam proses penerapannya. Kelebihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: 1. Menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih baik, Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih dalam mengetahui perannya sebagai mahasiswa dengan baik. 2. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Dalam proses penerapan Merdeka Belajar, mahasiswa diajarkan untuk lebih mendalami mata kuliah pada studi yang diambil, seperti halnya melakukan penelitian dan riset secara mendalam pada mata pelajaran yang diampu. Hal ini tentunya berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengembangan.
Apabila mahasiswa mampu mendalami studi yang diambil, pasti akan membawa hawa segar bagi perguruan tinggi dan tentunya bagi mahasiswa itu sendiri. Selain ilmu yang sudah didapat, pengalaman pun juga akan membuat mereka lebih maju dan memiliki pemikiran yang lebih luas. 3. Memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Kesempatan emas pada program ini bisa didapatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat. Kesempatan ini dinilai mampu mewadahi mahasiswa untuk lebih berkompeten dan terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Tak hanya itu, mahasiswa nantinya akan memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sekitar, sehingga mahasiswa yang terjun langsung di masyarakat ini akan mampu dan siap menerapkan diri di lingkungan masyarakat. 4. Bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Program Merdeka Belajar memang sangat cocok dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa ke dunia kerja. Mahasiswa diharapkan akan menyesuaikan diri mereka di lingkungan luar kampus, seperti halnya di dunia kerja. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui program PKL atau magang secara berkala. Kekurangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 1. Dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Bukan menjadi suatu rahasia lagi bila program pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan menteri yang sedang menjabat. Maka dari itu, program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan berganti. Selain itu, program Merdeka Belajar ini juga masih seumur jagung. Usai dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Indonesia, Merdeka Belajar masih perlu dilakukan pembaruan dan riset yang lebih mendalam untuk menerapkannya. 2. Pendidikan yang pengajarannya belum terencana dengan baik. Diulas dalam IDESFORD.com, prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Merdeka Belajar belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan di Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi para peserta didik agar lebih aktif dalam meningkatkan kemampuannya di segala bidang, mulai dari kepribadian, soft skill, keterampilan, hingga bela negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa program Merdeka Belajar belum mengarah kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. 3. Persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Program baru dalam dunia pendidikan tentunya membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis. Namun, program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam program ini. Seperti yang kita ketahui, mencanangkan suatu program baru pasti memerlukan sosialisasi dan persiapan yang cukup matang untuk para eksekutor di program Merdeka Belajar ini. Maka bisa dipastikan bahwa program Merdeka Belajar masih perlu menyiapkan para tenaga ahli dan sosialisasi yang matang agar bisa berjalan dengan baik. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari Merdeka Belajar di dunia pendidikan. Dengan mengetahui seluk-beluk tentang kelebihan dan kekurangan dari program tersebut, diharapkan para pelaku pendidikan dan pemerintah bisa menyempurnakan program ini agar bisa dijalankan dengan sangat baik di kemudian hari.
Melalui program ini tentunya banyak harapan yang diinginkan berkenaan dengan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Di balik harapan tentunya ada tantangan yang akan dihadapi oleh peserta mahasiswa saat terjun di lapangan. Yang pertama, harapan dari program ini di mana mahasiswa akan membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran, yakni terkait dengan pembelajaran literasi dan numerasi. Kegiatan literasi dapat dilakukan atas dukungan dari seluruh pihak. Harapan yang kedua, dalam sosialisasi kampus mengajar, ini tentunya mahasiswa bisa membantu guru dalam pembelajaran daring maupun luring dengan pemanfaatan teknologi. Perkembangan zaman yang mana profesi guru tidak bisa terlepas adanya pembaruan baru dalam pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Saat ini dalam situasi pandemi yang mengharuskan kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring sesuai arahan dan kebijakan dari pemerintah juga menuntut seorang guru harus cakap dalam bidang teknologi seperti hanya media pembelajaran berbasis digital. Maka dari itu, harapan akan muncul dengan adanya program yang dituangkan mahasiswa dalam membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran daring seperti kesiapan dalam ruang virtual yang bisa menggunakan platform aplikasi Zoom, Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Harapan selanjutnya dari program ini tentunya mahasiswa mampu membantu kepala sekolah dalam administrasi dan manajerial sekolah. Mahasiswa yang tentunya berasal dari berbagai program studi sarjana yang notabene terakreditasi B diharapkan memiliki kecakapan dalam hal administrasi sekolah dan manajerial sekolah. Tentunya ini dapat membantu kepala sekolah membuat suatu sistem yang lebih efektif dan efisien melalui program yang ditawarkan oleh mahasiswa. Itu tadi tanggapan saya mengenai program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jika ada kesalahan atau kekhilafan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan yaitu Ibu Ninu Krisnanti MHU jika di saat pembelajaran luring maupun daring ada kesalahan saya baik yang disengaja maupun tidak. Sekian dan terima kasih. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidaw wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.